Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dan kita akan mulai bincang-bincang terkait dengan topik sore ini yang cukup menarik, yaitu tentang menebar kurban di daerah terpencil yang diadakan atau diselenggarakan oleh komunitas lebah. Nah, sebelumnya seperti biasa, sobat-sobat semua jangan lupa untuk kali ini diminta memfollow seperti biasa. Kalau yang belum memfollow IG Flomaya ya, IG vlogger Kompasiana, kemudian komunitas lebah. Silahkan juga follow Kompasiana. Dan ada satu lagi nih, @maduku.sumah. Jadi saya tulis ya di sini di bawahnya @maduku.sumah. Soalnya salah satu nanti di akhir acara itu ada giveaway yang di salah satunya diberikan oleh Maduku Sumah untuk 5 orang. Jadi kita coba selama 59 menit ke depan, saya, Kang Bugi, akan berbincang-bincang dengan founder dan ketua dari Komunitas Lebah yang sudah hadir bersama kita semua, yaitu Teh Vivi. Assalamualaikum Teh Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bugi. Alhamdulillah, akhirnya kita jumpa lagi ya di acara Flomaya nih. Kita punya ada kegiatan namanya Bisonamu, yaitu kalau kata Jawa Bisonamu tuh bisa bertamu. Nah, sambil namu sambil nambah ilmu. Namu tuh singkatan dari bincang-bincang santai online ini nambah ilmu. Oke, boleh sambil ngopi? Boleh. Mangga silakan. Oke. Nah, Oke. mau ngopi, mau ini cuma saya lagi nggak ngopi hari Puasa. ini. Puasa. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah, terus Mbak Nindi, waalaikumsalam. Halo semua. Mbak Nindi, makasih udah hadir. Ada Mbak Dina, ada yang sudah hadir. Pokoknya saya sapa selamat sore dan terima kasih. Jadi bersama kita sudah ada Teh Vivi, nama lengkapnya Fitriana Damayanti Mustarika, biasa panggil Vivi Mustarika. Katanya suka juga disapa sebagai Ratu Lebah ya. Iya, biasa sama pasukan disebutnya Ratu Lebah, ada yang bilang Ibu Ratu, sampai ngirim paket aja lupa aslinya, ditulisnya Ibu Ratu. Tentunya petugas tikinya tanya, ini beneran namanya Ibu Ratu? Iya, Ratu sejagat gitu. Nah, sobat Flomaya dan sobat komunitas lebah dan sobat semua, komunitas lebah ini punya moto bersama, berbagi peduli, dan kalau nggak salah itu didirikan tahun 2008 ya, Teh Vivi. Iya, betul sekali. 2008. Ya. Ceritanya ya, jadi tahun 2008 itu yang mendirikan itu 3 orang sebetulnya. Ada Nanda Julistia dan Putu Rizky, tapi berjalan beberapa tahun bersama, akhirnya mungkin karena kesibukan beliau-beliau akhirnya lepas dari komunitas ini, lalu tinggal saya sendirian nih dibantu oleh Bizers. Nah, kenalan dulu ya sama Bizers. Bizers itu adalah Bizers itu adalah sebutan untuk relawan komunitas lebah. Yang ini beberapa Bizers juga hadir. Makasih ya guys. Gitu. Ada ya, ada muncul ya. Ada muncul tuh udah beberapa. Nah, lalu jadi tadi kan kenapa ya bisa mendirikan ini ya? Ya, kan dari tahun 2008 tuh lama banget 2008, ya. Jadi awalnya sih kan
mendirikan ini tuh karena apa ya, ngerasanya kok egois banget ya, hanya memikirkan diri sendiri, pekerjaan, keluarga, lalu sebagai makhluk sosial, apa nih yang udah dibuat buat banyak orang. Jadi sebenarnya berawal dari rasa itu, lalu mendirikan dengan 3 orang ini, alhamdulillah bertemu, disatukan oleh Allah dengan Bizers yang hebat ini sampai 12 tahun, gitu ceritanya. 12 tahun lama juga ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh ada yang nulis bermula dari keresahan hati. Iya, Rizka Hasan. Ini ada mau curhat. Boleh deh curhat dulu. Itu humasnya lebah itu. Terus apa? Kenapa resah ya? Ikut lebah resah atau gimana? biasanya Ibu Ratu ini bilangnya soalnya berawal dari keresahan hati. Ada juga tuh Haryanto Agus, ingat ini ladang amal katanya. Gimana tuh? Berarti ya, kalau semua volunteer ya? Iya, volunteer. Jadi sebetulnya kan volunteer itu ada yang apa ya? Ada volunteer, kita istilahnya ada volunteer yang berbayar ya. Misalnya ada, jadi memang pekerjaannya itu. Tapi kalau kami memang berdasarkan semuanya bergerak karena Allah semata gitu loh. Jadi betul tadi yang Bapak Agus tadi bilang, ladang amal. Karena kalau sudah mulai agak-agak pada capek, ya biasanya sih diingetin aja, ingat ladang amal. Kalau udah gitu pada nyengir aja deh. Itu Muslim semua? Enggak, di kita justru campur. Jadi alhamdulillahnya kami ini tidak ada skat ya. Jadi ada Hindu ada Kristen, Katolik semua. Ada meskipun mayoritas Muslim, tapi kami tidak membedakan sama sekali. Jadi kalau berkegiatan bareng yang sampai nginep, itu malah kita yang saling nih gerejanya di sini loh, gitu deket, ayo pada beribadah dulu kayak gitu. Jadi kita berbeda agama tanpa melihat agama, karena misinya adalah untuk kemanusiaan. Lalu beda juga umur juga, kita nggak ngelihat batasan umur, pekerjaan, status sosial. Alhamdulillah sih dengan visi misi yang sama aja, yang itu yang menyatukan kami gitu ceritanya. Berarti cakep. Kita lagi ada semacam krisis toleransi. Jadi intoleransi meningkat untuk mereka yang pemikirannya kita boleh bilang sempit lah ya. Ya alhamdulillah berusaha mendecline hal-hal seperti itu ya. Nah, kan judulnya nih kita akan membahas tentang tebar korban di daerah terpencil. Tapi kalau saya lihat nih dari profilnya ini bukan hanya kurban ya? Bukan. Jadi kurban itu hanya salah satu program kami setiap tahun. Jadi sebetulnya di awal tahun itu ada Cerdas Tanpa Batas. Cerdas Tanpa Batas itu mendirikan perpustakaan di pelosok ya, yang akses membeli buku atau kesulitan membeli buku. Lalu ada Sehat Milik Semua. Jadi itu kita membawa SMS, tim dokter. SMS, betul. Lalu itu membawa tim dokter dan obat, semuanya gratis. Kita nggak menarik biaya apapun untuk pemeriksaan itu. Dan itu kita cari yang jauh dari puskesmas. Lalu ada juga di bulan Ramadan biasanya ada edu fasting. Edu fasting itu adalah pesantren kilat kreatif untuk anak jalanan dan anak yatim ya itu. Tapi kita mengisinya nggak hanya tentang agamanya, tapi lebih kemampuan bagaimana cara pola pikir anak-anak ini untuk berani maju meskipun penuh dengan keterbatasan, tapi berani bermimpi tinggi. Lalu memotivasi. Lalu ada juga kita untuk mencari uang operasionalnya barbecue. Barbecue itu barang bekas berkualitas. Jadi kita mengumpulkan barang bekas juga yang nah ini harus ditekankan ya, yang benar-benar masih bagus. Karena rata-rata layak pakai. Karena gini, kadang-kadang dari barang-barang yang kami terima ya, kadang-kadang tuh memang udah nggak pantas dipakai. Jadi kayaknya mau buang juga nggak enak hati, mungkin masih sayang
tapi kadang ya mohon maaf sih, kita kan selalu sortir ya, karena kan nggak mungkin itu memang cup jual tapi dengan harga yang murah. Jadi misalnya ada yang 15.000 tiga, ada yang 10.000 tiga, tapi kondisinya masih harus bisa dipakai. Artinya coba aja mengembalikan ke diri sendiri dengan barang itu, kita mau nggak pakai gitu loh. Itu lalu tadi udah berapa tuh? CTB, SMS, Edu Fasting, Barbecue. Nah, ini salah satunya BMQ ya. BMQ itu bahagiakan mereka dengan kurbanmu. Nah, meskipun di luar yang rutin ini kita ada pernah mendirikan sekolah untuk negeri. Mendirikan 1 unit sekolah di pelosok Garut di atas bukit. Lalu pernah juga ada ambulans untuk negeri. Kita sudah kasih 1 unit ambulans juga untuk ke desa yang memang kemana? Akses di daerah mana? Daerah Serang. Daerah Serang sih, Serang Banten sana ya. Itu agak pelosok karena memang jauh sekali ke puskesmas. Sampai ada orang melahirkan juga di kamar mandi gitu karena susah cari pinjaman mobil pun susah. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan semua, kita bisa kasih 1 unit ambulans ke sana gitu ceritanya. Oh sama ini kalau ada bencana kami juga turun tapi tanggap bencana tapi bukan sebagai tim rescue tapi lebih memberikan bantuan sembakonya atau trauma healing seperti itu sih. Tapi bukan itunya ya, bukan rescue-nya. Gitu itu kan, nanti kalau ada ini TVV, kalau ada bizers yang ikut nanti di kolom komentar bisa ditulis tuh kalau mau menghubungi komunitas lebah kemana. Di samping udah ada IG-nya ya, tapi mungkin ada websitenya atau ada nomor kontaknya, bisa ditulis di kolom komentar supaya nanti yang lihat, yang hadir hari ini bisa lihat untuk kemana sih kalau mereka akan berhubungan dengan komunitas lebah gitu. Nah terus kalau untuk penentu humas ya, tadi ada humas ya yang dengan Kak hati. Rizka, minta tolong. Jangan resah nulisnya ya. Itu terus kalau misalnya kalau dari lihat peta Indonesia ini udah kemana aja nih komunitas lebah dengan segala kegiatan sosialnya di luar kurbannya, termasuk kurban udah istilahnya mungkin bisa sebutkan kabupaten atau provinsi yang silakan. Sumatera sih kita udah ya. Sumatera kita udah ada. Waktu bencana letusan gunung di Medan itu juga kita kirim. Jadi artinya Sumatera sudah. Yang belum itu Kalimantan dan Sulawesi udah. Kalimantan yang belum. Jawa sudah, Lombok sudah. Sulawesi Palu kita sudah waktu ada tsunami. Lalu terakhir itu Ambon. Ambon pun sudah. Terakhir kita kirim masker ke daerah yang lebih jauh dari Ambon, lebih pedalaman. Itu pun sudah. Alhamdulillah. Yang belum kesentuh kayaknya Kalimantan. Sulsel udah ya, Sulsel? Sulsel, Palu utara ya. Sulsel belum sih, Sulsel. Gitu ceritanya. Di Film Maya juga nanti Mbak Maya bisa bantu ditulis ya untuk yang hadir ini untuk memfollow akun-akun IG apa saja, karena nanti di akhir akan ada giveaway dari itu juga sudah hadir, namanya Pak Dimas juga akan memberikan madu 300 ml. Jadi 1 orang nanti dapat, yang beruntung itu 1 botol madu berukuran 300 ml itu produksi dari Pak Dimas dengan IG-nya udah ada di situ tuh, maduku.sumah. Jadi silahkan follow, tapi saatnya follow dan nanti seperti yang udah saya sebutkan di Kompasiana bahwa silahkan buat juga vlog untuk yang bisa membuat vlog untuk kita akan memperkuat kepada siapa nih nanti giveaway kita akan berikan. Mudah kok membuat vlognya, cuma sekitar 59 detik ya, bukan mau 59 menit, hanya kurang lebih 1 menit, di-upload dan di tag, di-mention akun-akun tersebut gitu. Jadi kita nanti akan lihat yang mana nih yang menarik gitu. Nah terus kembali lagi ke TVV, kalau untuk tadi menarik tentang sosial, kemudian ada toleransi, itu kalau di kegiatan sosial nyelipinnya gimana tuh materi-materi seperti itu?
Kita nggak pernah membahas. Kita nggak pernah membahas apapun. Yang pasti kita berkumpul membahas kegiatan. Yang pasti sih sambil makan-makan, sambil ketawa-ketawa, tetap santai tapi serius gitu kan, meskipun kadang rada ngegas. Kalau ada salah ya, banyak kepala, banyak itulah. Jadi apa namanya? Ya sebetulnya kita nggak pernah, meskipun kadang kita tahu nih, misalnya di media sosialnya, oh si ini adalah ini, tapi kita benar-benar nggak pernah membahas karena tujuan tujuan kami semua hanya satu, untuk membantu, itu aja, untuk berkegiatan sosial. Jadi nggak pernah mikirin apapun. Dan kalau lagi survei itu kan pasti juga ngomongnya santai ya, dan itu nggak pernah ada yang bicarakan tentang apa-apa tuh, nggak ada yang nyerempet gitu tuh, nggak ada sih, alhamdulillah semuanya udah ngerti ngerem masing-masing. Kalau kalau kepada yang resipien atau penerima bantuan gitu, itu gimana kira-kira mereka kalau komunitas lebah datang, atau misalnya ada nggak yang nanti atau kesini lagi dong, atau gimana kira-kira kalau komunitas lebah datang itu reaksi mereka dengan program-program komunitas lebah ya? Oke. Nah, pertama sih artinya sering juga ya dibilang, ada yang bilang gini, saya mah asa aneh, soalnya banyaknya yang orang Sunda ya, yang datangnya yang kampungnya. Saya merasa aneh, katanya, ini kok tiba-tiba ada orang nggak dikenal, tahu-tahu datang mau kasih bantuan. Ini apa? Karena kan kami selalu mengenalkannya, di belakang kami tidak ada partai politik, tidak ada perusahaan besar. Langkah kami ke sini benar-benar niatnya untuk silaturahmi, untuk itu apa gitu ya misalnya. Nah kalau dibilang serasa aneh gitu, biasanya sih sambil bercanda saya juga bilang, ya karena kami memang orang aneh yang mau jauh-jauh datang ke sini gitu aneh, kan. Memberi manfaat ya. Gitu ya. Jadi mereka sih ya alhamdulillah senang ya, dan terus ya alhamdulillah selalu berterima kasih, dan itu selalu mereka bertanyanya, Ibu tahu tempat saya dari mana gitu, karena memang gini, kalau cara lebah cari tempat kegiatan itu bisa ada, kita memang punya kontaknya orang lokal. Jadi misalnya temannya salah satu bizer kasih tahu, oh teh di sini perlu, nah kita bisa survei. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita udah lihat peta nih, oh daerah situ udah, oke, kita cari yang berlawanan arah. Nah di situ nggak ada kontak, kita akan langsung googling, lihat nih nama-nama desa yang masih statusnya desa tertinggal atau apa gitu ya. Nah itu kita survei ke sana, benar-benar. Jadi kalau ditanya seperti itu, kita akan bilang ya ini Allah, karena kita lebah, jadi Allah yang menerbangkan kami ke desa ini gitu sih. Biasanya suka pada tunggu ini aneh, tahu dari mana di sini katanya. Berarti Mbah Google masih bermanfaat ya untuk iya benar. Nah, terus gitu. Kalau misalnya ada yang kemarin ada yang sempat waktu di flyernya diumumkan gitu, dia bilang kok ngurusin komunitas lebah, ngurusin korban atau sosial, bukannya misalnya perlebahan, jual madu atau yang kayak gitu. Betul. Nah, ini juga biasanya kata-kata yang biasanya selalu dibilang ya, bahwa kami bukanlah penjual madu, kami bukanlah peternak itunya kan, lebah madunya ya. Tapi kenapa lebah? Karena mengambil salah satu surat di Al-Quran, An-Nahl. Artinya lebah, karena lebah itu kan makhluk Allah yang banyak manfaatnya. Jadi mimpinya kami yang bergabung di komunitas lebah itu adalah ingin menjadi seperti lebah yang bisa terbang kemanapun untuk berbagi manfaat. Itu sih niatnya. Ya, dan lagi memang kalau lebah itu di tempat pada saat mereka membuat sarangnya pun tidak pernah merusak lingkungan, selalu memberikan kontribusi yang positif gitu. Kebetulan saya dulu pernah ikutlah penelitian tentang lebah madu. Jadi kira-kira memang bukan penjual madu ya. Kadang-kadang itu termasuk ada teman saya yang jual madu di situ tuh, Pak Dimas. Jadi nanti ada dapat giveaway dulu. Kalau ada giveaway baru silahkan dibeli madunya.
Tapi ini karena kita kan memang saling, artinya networking ya, kita bisa bekerja sama pada siapa aja. Nah, komunitas lebah udah pernah bekerja sama siapa aja? Artinya mungkin sponsor, mungkin apa yang bisa di-mention di sini. Oke, sponsor untuk sekolah sih utamanya CIMB Niaga Syariah ya. Lalu untuk kendaraan untuk pembangunan sekolah itu juga karena adanya di atas bukit, kami perlu mobil off-road ya untuk naiknya, bawa relawan, karena nggak mungkin bis atau truk naik ke atas. Itu dengan TDI. TDI itu Tough Diesel Indonesia, Jakarta. Ya, lalu tapi sebetulnya kegiatan lebah tuh lebih banyak perorangan sih sebetulnya, lebih kekuatan silaturahmi di antara anggotanya, teman dari teman saudara apa gitu loh. Gak terlalu itu sih bergantung kepada perusahaan atau apa ya untuk menjadi partner gitu, enggak ya? Enggak. Jadi lebih karena kita free, lebih bebas menentukan. Betul. Lillahi ta'ala aja, pokoknya ada program ini, ya udah Bismillah, insya Allah lah dimudahkan gitu sih. Gitu kalau udah kepepet nih bisa. Iya, Teh Vivi, kalau di total kira-kira desa mungkin berapa jumlah desa selama 12 tahun ya? Ada 12 tahun ya? Bisa terekod ya? Mungkin itu pengurus-pengurusnya bisa bantu. Tolong dibantu saya ini banyak banget. Oke, kalau belum bisa mungkin nanti ada yang bisa jawab, tapi nanti kira-kira berapa banyak. Arti kita sebenarnya ingin tahu kan ini jangkauannya, karena 12 tahun kan lumayan. Pernah stagnan nggak selama 12 tahun? Dinamikanya gitu, off dulu setahun 2 tahun, aktif lagi gimana? Enggak, alhamdulillah jalan terus. Pandemi ini justru kan awalnya karena tahun 2020 ini kan diawali dengan cerdas tanpa batas ya. CTB itu cerdas tanpa batas. Lalu kan pandemi. Itu sempat aduh, masa sih stop di sini gitu ya. Tapi ternyata Allah memberikan jalan lain, karena harusnya waktu itu tuh harusnya masuk Ramadan, edu fasting, tapi karena nggak mungkin mengumpulkan banyak orang, tapi kita akhirnya membuat program berbagi sembako ke masyarakat yang terdampak pandemi ini. Itu juga masyarakat yang terbantu juga banyak sekali itu loh. Jadi ya alhamdulillah sih ada aja gitu loh, ada aja yang harus dikerjain dan ada aja jalannya. Gitu. Yeah. Artinya kalau ada kemauan, yang penting kemauan dulu ya, nanti jalan mengikuti terbuka gitu ya. Kalau ada kemauan pasti bisa. Ya, alhamdulillah. Teh Vivi, kalau misalnya kita bicara tentang kurban, itu kira-kira kalau dirata-ratain setiap musim kurban berapa bisa disediakan untuk masyarakat di sana, jumlah hewannya? Jumlah hewan ya, rata-rata ya, rata-rata itu kalau untuk kambing 100-an. Ya, tapi itu nggak dari pertama ya. Kalau pertama itu kan memang hanya berapa ekor, terus bertahap, tapi sudah berapa tahun ini selalu di atas 75. Terus sekitar 5 tahun ini kayaknya sekitar 100-an. Lalu sapi sekitar 3 ekor, 3 atau 4 ekor. Nah, tapi tahun ini, alhamdulillah, tahun ini karena pandemi kami meniadakan sapi, karena untuk sapi itu memerlukan lebih banyak tenaga. Karena sistem tahun ini juga kami berubah, biasanya relawan bawa dari Jakarta yang mengerjakan semua, kecuali penyembelihan dan pengulitan, semuanya Bizers yang ngerjakan, tapi tahun ini enggak, banyaknya relawan lokal, Bizers hanya sebagai pendokumentasi dan pengawas aja. Nah, tahun ini sih udah kita tutup kan ya, tanggal 27 kemarin, itu alhamdulillah terkumpul 88 ekor kambing. Itu alhamdulillah. Untuk 2 kambing lokal dari mereka, beli di masyarakat atau? Oh enggak, kami sudah punya peternaknya dari Pandeglang. Jadi kita nggak mau ambil resiko juga ya, karena memang kadang gini, kalau dari peternak kami ini karena sudah 10 tahun ya kita kerjasama. Terus itu ya jadi sama orang yang sama ya? Alhamdulillah dengan orang yang sama itu sangat, dan beliau juga untuk umat juga ya, jadinya nggak hitung-hitungan juga, harga sama harga tahun ini aja sama lalu sama ya dikasihnya. Terus terus kalau ada yang hilang, tiba-tiba hilang atau sakit, itu pasti digantikan. Itu sih karena kan kegiatan kurban ini beban untuk kami sebenarnya cukup berat ya, karena semuanya harus benar, harus sehat, semuanya juga syaratnya ada, syariahnya ada.
gitu. Itu Teh Vivi kok bisa hilang kambingnya? Itu dia ya, walau-walau hilang di jalan, hilang di sana, atau gimana? Atau hilang begitu? Nah ini kan kita nggak tahu ya, percaya nggak percaya nih, tapi memang ya begitu deh ceritanya. Pokoknya pas berangkat dari kandang itu udah dihitung ulang pas, tapi kenyataan itu sampai di lokasi hilang satu, nggak ada yang lompat, nggak ada apa gitu kan. Nah itu langsung cari dong, karena kan kalau acara kurban itu pasti ada tim advance yang berangkat duluan ya. Untuk antisipasi segalanya. Bener kan nih, hilang satu, langsung nyari sekampung itu. Tapi kuasa Allah ya, alhamdulillah masih ada orang jual kambing sisa satu dengan ukuran yang sama dengan yang hilang dan harga yang sama. Itu kata yang komentar kejadiannya di Karawang katanya ya. Oh ya di Karawang, kalau di Karawang pernah. Tapi Karawang bukan hilang. Kalau di Karawang itu orang yang pekurban tidak konfirmasi ke lebah. Jadi dibawa sendiri. Enggak, jadi gini, dia sudah transfer ke lebah, tapi dia nggak kasih informasi ke lebah gitu loh. Jadi pas malam-malam ada temennya, jadi salah satu bizers itu gini, loh kok dia ternyata di lebah ya? Kok nggak bilang ya gitu? Terus langsung cross check ke bendahara, wah udah panik deh. Ya udah, akhirnya karena tim advance udah sampai di di Karawang, satu nih yang bagian data sambil nangis-nangis, Teteh minta maaf kambingnya kurang satu karena terus itu langsung keluar kampung cari ya kebayang ya di pelosok gitu kan nggak ada yang jual kambing, nggak banyak kayak di Jakarta. Tapi ya alhamdulillahnya ada tinggal satu tenda jual kambing, jual dengan ukuran yang sama dan harga yang sama, dan itu kambing naik mobil saya. Kambing istimewa di belakang. Gitu ceritanya. Kambingnya dapat privilege duduknya di samping supir. Karena kan kambing istimewa. Itu sampai di situ Mbak Maya tanya tuh, wah kenapa bisa hilang ya? Tapi nombok nggak? Pernah nombok? Enggak, maksudnya hilang enggak. Jadi ya? Kalau begitu kalau itu yang bayar Pak Hajinya itu, yang peternak. Karena dia merasa tanggung jawab, peternak ini dia bertanggung jawab, kami pesan berapa, maka harus sampai sejumlah itu. Kalau sampai hilang, dia bayar. Jadi dia bilang, Bu, nggak apa-apa, mau harganya lebih mahal, saya tanggung jawab gitu loh. Jadi apa ya, kayak judul lagu deh, nggak mau pindah ke lain hati karena udah sama, visi misinya udah sama, jadi udah enak, udah kayak saudara lah. Kalau seperti waktu tsunami di Anyer lalu kan juga kami ya istirahatnya di rumah namanya Pak Abnan ini gitu loh, peternaknya gitu ceritanya. Nah, seru banget nih. Kalau saya lihat di data ya, bahagiakan mereka dengan kurbanmu itu so far udah sampai sekitar menjangkau untuk 9.645 kepala keluarga ya. Masya ini Allah. Jumlah total itu selama ini sudah 19 sapi dan 611 kambing. Kayaknya udah tambah lagi itu ya. Alhamdulillah. Update ya, tapi ini akan nambah. Tapi ini yang saya lihat berarti. Ya, dan itu memang data-data seperti ini harus muncul itu di websitenya. Komersil Lebah supaya orang akan lihat kan gitu. Tapi ya terus itu kan kambing datang tuh. Itu anggaplah 80 gitu. Itu satu desa itu atau gimana ngebaginya? Kita jadi kan kita sudah punya data ya. Udah punya data. Jadi kalau lebah itu awalnya menghitung rumah. Belum hari khas. Berapa kali survei ke sana sebelumnya? Kita minimal 2 kali. Jadi yang pertama adalah menentukan lokasi. Kita cari lokasi. Setelah kita buat program, kita share. Lalu yang kedua itu koordinasi lebih mendalam. Dan kita kasih tahu teknisnya apa aja, pos-posnya apa aja. Apa yang harus dilakukan pada hari H. Nah, itu ya 2 kali. Nah, biasanya sebelum kegiatan malamnya akan ada briefing lagi untuk relawan lokal, gitu sih. Nah, kalau untuk pembagiannya biasanya kita tunggu data dari orang desa tersebut.
Ada berapa nih yang terutama misalnya yang oke, kita datang ke titik A misalnya. Nah, desa-desa yang nempel dengan desa A ini ada berapa nih kira-kira. Nah, itu kita minta datanya aja dulu karena dari awal saya selalu bilang kami tidak bisa menjanjikan apa-apa. Jadi tolong bantu doa. Kalau memang Allah berkehendak semua kampung ini kebagian, insya Allah yang pekurbannya banyak gitu. Jadi benar-benar karena memang nol, kita tuh nggak punya modal untuk menjanjikan ini ya saya akan kasih sekian ini gitu loh. Nggak ada. Karena jadi tergantung kepada yang mau berkorban kan gitu. Iya betul. Jadi makanya selalu minta ayo bantu doa yang kenceng. Itu nanti kalau gitu, misalnya desa dekatan itu dikasih kambingnya mereka yang potong atau semua dipotong di satu tempat terus dibagikan dagingnya? Jadi gini, kalau misalnya di daerah yang berdekatan ya, pokoknya kita untuk penyembelihan harus satu titik karena untuk memudahkan dokumentasi. Nah, kalau misalnya desa yang lain agak jauh, disembelih di kita, lalu yang sudah disembelih itu dibawa ke desa yang jauh itu. Nanti ada bizers yang mengikuti mobil itu sampai ke desanya. Biasanya ada untuk dokumentasi aja, selanjutnya kita serahkan ke orang desa sana. Tapi kalau di satu titik utama itu penyembelihan tadi kan oleh warga lokal ya yang udah biasa. Lalu pengulitan juga warga lokal. Lalu yang dikerjakan oleh bizers yang biasanya ya selain pandemi ini ya itu adalah pemotongan besar, jadi dari tulang-tulang itu ya dipotongin lagi, lalu mencincang, ada juga yang mencuci jeroan, lalu menimbang dan membungkus dan membagikan ke warga, gitu. Jadi kita biasanya bawa kupon, waktu survei kedua itu biasanya kita bagikan kupon, jadi hanya yang punya kupon yang akan dapat. Tapi kali ini berbeda, kalau kali ini kita minta perwakilannya RT aja, atau tokoh masyarakat aja untuk membagikan ke rumah-rumah, gitu loh. Jadi diserahkan ke toko, nanti mereka yang ngatur untuk membagikannya ke ini ya, kepada itu. Nah itu berapa relawan tuh dibutuhkan untuk satu kali event kurban ini? Untuk lokalnya kegiatan mungkin lokal berapa Pak, dari komunitas Lebah berapa misalnya? Dari Lebah sendiri biasanya sekitar 25 sampai 30 ya, karena kalau di bis itu 25-an, terus tim advance biasanya sekitar 4 orang ya, itu berangkat. Kalau relawan lokalnya juga sekitar 20 sih, kurang lebih. Jadi artinya diambil 50 dari desa setempat ya yang membantu. Jadi gitu ya. Kita kan ingin melibatkan mereka. Jadi kita selalu bilang kegiatan kurban ini kami hanya memberikan kambing amanah dari saudara-saudara di Jakarta. Tapi kegiatan ini adalah kegiatan warga. Untuk warga yang ngerjain dari warga. Jadi minta semangatnya adalah gotong royong, kebersamaan gitu. Jadi kan kadang sebetulnya ingin mengajarkan juga bahwa membantu itu tidak harus selalu mendapatkan upah gitu loh. Tapi memang kita memberikan misalnya hak untuk kepala, kaki, buntut itu boleh untuk yang bekerja selain paket daging ya, selain paket daging yang mereka dapat. Itu sih sebetulnya. Emboh dapat bonus. Dapat bonusnya itu. Ada nggak yang pembagian setelah itu, kok gue nggak dapet, kok saya nggak dapet gitu, ya agak cranky gitu. Kayaknya alhamdulillah kayaknya enggak ya. Enggak, karena kan kita udah serahin ke RT setempat sama ini ya, sama tokoh desa ya. Contoh gini nih yang akan ini nih hari Sabtu ini. Awalnya Lebah itu kan menghitung rumah. Tapi mereka mintanya, Bu, kalau di sini kita maunya kakak. Saya bilang, ya silahkan aja, tapi jumlah kambing tetap berdasarkan rumah. Nanti kalau mau dibagi per kakak supaya ngerasanya lebih adil, ya silahkan. Tapi jadi gini, kalau Lebah itu biasa, kalau bizers yang kerja itu pasti pakai timbangan. Tapi kalau orang lokal mereka biasanya bahasa Sunda mah dienclo-enclo. Di apa tuh? Karena kan mungkin ini tulangnya banyak, tambahin dagingnya gitu ya. Jadi
dia mungkin pakai tangan gitu dikira-kira kali ya, pokoknya ditaruh-taruh gitu deh sejumlah kiloannya sih ini. Mungkin kan pertama gini, kalau yang saya pernah lihat itu jagal sapi ya, pernah ngerjain kayak gitu tuh, diinclok-inclok pakai timbangan. Jadi daging semua. Misalnya 200 dia akan taruh 200, lalu di atasnya tulang, terus di atasnya jeroan. Tapi kalau kami selalu membedakan plastik jeroan dengan daging ya. Gitu, dan jeroannya harus dicuci dulu gitu. Itu sih ceritanya. Itu satu hari selesai alhamdulillah dengan jadi ini. Sholat di sana. Ya tergantung lokasi. Kadang sholat di tengah jalan. Nggak bisa di tengah jalan ya, ditabrak nanti. Nggak boleh. Pinggir jalan. Jadi waktu menuju ke lokasi tersebut, kita kadang sholat di tempat yang kelewatan. Jadi sambil survei itu sambil kita lihat masjid mana nih yang bisa kita ini. Kita udah ukur kan, misalnya berangkat dari Jakartanya jam 11 malam. Kadang kalau jam 11 malam itu kita memilih tidur di dalam bis sebetulnya. Terus kalau misalnya tahun ini sih kita bisa sholat dan sarapan dulu di rumah baru berangkat gitu. Karena pengerjaannya tanggal 1 Agustus ya kalau tahun ini gitu. Nah terus untuk jadi relawan ada gimana nih? Bisa sampai 20-an gitu. Itu relawan memang bisa tetap atau hanya direkrut pada saat mau acara kurban ini atau gimana? Kan bisa tapi sampai 30-an orang ya? Iya, kalau bizersnya kita sebetulnya yang sudah bizers loyal, bizers setia itu kan memang sudah ada ya, apalagi ada yang ini tim ahli BMQ, ini tim ahli CTB, itu tuh udah ada sebetulnya. Nah nanti langsung kita lempar aja siapa-siapa, atau kadang-kadang main tunjuk aja ini terus kadang-kadang loh perasaan belum daftar kok namanya udah ada, ya udah terima nasib aja, terus diulang lagi ladang amal kata teteh gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau ngerasa kurang kita baru open sebetulnya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada, karena beberapa kali memang ada yang baru ya mau ikut. Kalau kita selalu minta untuk kalau relawan yang ingin menjadi newbie itu untuk datang dari saat meeting. Supaya apa? Supaya merasa memilikinya lebih besar, keterlibatannya lebih besar, tidak hanya hari H. Itu sih yang kita harapkan, karena kita sih nggak minta banyak ya, yang pasti komitmen. Nah, sudah beberapa kali sih udah janji iya mau datang, tapi nggak datang gitu. Jadi saya pikir ya mungkin belum rezekinya. Belum jodoh ya. Belum jodoh. Gitu. Terus itu apa? Kan biasanya nih kalau orang korban ada makan-makannya apa gitu, itu di desa diadain seperti itu juga? Atau misalnya biaya harga kambing plus biaya operasional atau gimana nih? Kan artinya biasanya kan kita pisahkan tuh, ada untuk perjalanan, untuk ya segala macam sampai makan-makan misalnya, dan harga kambingnya. Apa dijadikan satu di situ dihitung atau gimana? Kalau untuk bizers ya, kalau untuk bizers tidak ada makan-makan. Benar-benar kita biasanya tidur di rumah warga. Kita ya bayar makan biasa aja. Jadi Bu tolong masakin untuk makan pagi. Untuk makannya biasa sayur asem lah, apalah yang standar ya. Satu orang misalnya 15.000 kali berapa orang relawan. Itu untuk bizers. Tapi kalau untuk warganya kita bilang ya silakan aja. Kalau warga mau ambil beberapa kepala misalnya, mau masak untuk relawan lokal silahkan. Tapi bizers tidak ikut bergabung ke mereka menikmati dagingnya, enggak, sama sekali enggak. Kalau kami memang ya pokoknya ya kerja aja deh gitu loh. Makan mah apa aja, yang penting ada nasi, sambel, sambel, lalap, tempe, tahu, ikan asin. Kalau tadi yang tentang biaya operasional, masa diikutkan di harga itu? Ya, di harga ya. Termasuk untuk harga kambing ini kita sebetulnya lebih ke untuk operasional ya, sama pengiriman dari Pandeglang. Itu aja sih. Jadi artinya sudah terjamin sehat gitu ya. Insya Allah, karena selalu ada dengan ini ya.
Sudah Ya, ada karena surat udah. kita juga. Ya, karena udah biasa, jadi apa ya, selalu ada surat keterangan sehat juga dari peternaknya, gitu sih. Ya. Nah, jadi untuk sobat Flomaya dan komunitas lebah yang sedang menyaksikan, Bizers, kalau bizers. ada business dan masyarakat umum ya, kalau Ya. ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan itu tadi Mbak Maya dari Flomaya itu sudah menyebutkan akun-akun yang harus di-follow supaya nanti untuk giveaway akan mudah gitu. Jadi kalau misalnya biar ketahuan juga untuk sobat-sobat yang hadir bisa tulis di kolom komentar kemudian dengan menyebutkan akun-akun dari Instagram yang sudah disebutkan oleh Mbak Ma yang ada di atas itu. Perhatiin ya. Nah, terus kalau misalnya di dalam program ini dikatakan di sini bahwa sudah menyiapkan selama 12 bulan. 12 program ya dalam 1 tahun. 12 program dalam 1 tahun. Itu 12 program, enggak 6 program. 5-6 yang tadi aku yang 12 sebutin tadi itu agenda. loh. 12 agenda. Masa Bukan setiap ya? bulan? Enggak, bukan. Bukan, oke. Itu menentukannya itu ada mubes kah, ada apa mekanisme di mekanisme organisasi di lebah bagaimana? Coba cerita sedikit tentang Iya, lebah. betul. Terus, apakah di awal tahun itu ada rekrutmen newbie tadi disebut itu atau gimana? Katakan. Jadi gini, kalau untuk program tahunan ya, program tahunan yang rutin nih, itu biasanya di bulan Januari kita memang bikin untuk 1 tahun. Agenda 1 tahun itu yang tadi ya, CTB, SMS, EduFasting, BMQ, apa-apa itu tanggalnya sudah ada. Tanggal sudah ada dan ketua pelaksana juga sudah ditunjuk. Gitu. Nah, penunjukan ketua pelaksana ini juga kadang-kadang bikin deg-degan ya, karena semuanya ya sebisa mungkin bersedia gitu kan, karena ini memang apa ya, kadang mereka ya udah deh mau nggak mau mau nggak mau itu, tapi lah itu jadi kita di awal tahun itu selalu meeting tahunan untuk menentukan program 1 tahun program itu. Terus kalau untuk rekrutmen kita selalu terbuka ya sebenarnya, kapan aja mau di, yang pasti yaitu tadi pantau aja media sosial kami, kalau ada kegiatan apa langsung aja DM, mau dong ikutan jadi relawan gitu, itu pasti kita welcome kok. Nggak pernah apa ya, kita nggak pernah, kecuali gini ya, misalnya nih udah pas dia terlambat misalnya, karena kan gini, lokasi kegiatan lebah itu kan jauh ya rata-rata dari kota. Kadang-kadang kita kan seringnya kita naik bis memang. Nah, kalau melebihi dari kapasitas bis, otomatis kita nggak bisa tampung, kecuali orang itu mau bawa mobil sendiri, ya nggak apa-apa, boleh juga. Tapi kan kadang ya saya nggak punya mobil, nah itu kita nggak bisa menyediakan khusus buat newbie ini satu mobil misalnya gitu. Jadi memang harus disesuaikan juga dengan kemampuan dari komunitas lebahnya gitu sih sebetulnya. Dan yang pasti harus tahu jumlahnya berapa, karena kan untuk menyediakan konsumsi, karena kadang-kadang daerahnya kan jauh dari warung. Jadi kita selalu minta dimasakan warga gitu. Ya. Dan biasanya kalau mereka yang masak tuh menunya khas, rasanya enak, mungkin biasanya masak pakai kayu bakar, misalnya itu kan yang pokoknya nikmat aja deh. Pokoknya beda lah. Biasanya sih rebutan sambal. Teh Vivi, ini ada nih yang tadi yang mau memberikan giveaway itu, Mas Dimas dengan akunnya Maduku Sumah itu, katanya begini, visi kita sama nih Bu, ini Ibu apa Teteh? Teteh Mas, bukan Ibu. visi kita sama nih Bu, Maduku Sumah tidak hanya sekedar menjual madu, tapi bagaimana bisa memberikan banyak manfaat bagi semua orang, khususnya kesehatan masyarakat dengan mengkonsumsi madu asli. Nah, semoga kedepannya kita bisa bekerja sama. Nah, gitu Teh. Gimana tuh? Harus ditangkap nih. Amin. Coba itu di ini saling memfollow. Bizer ya, jangan lu langsung DM itu ya, akun maduku.sumah itu supaya nyambung ke depannya. Karena kemarin memang waktu Pak Dimas ini baca flyernya itu di WA langsung
WA saya gitu loh. Waduh, saya baru tahu ya kalau tidak ingin sebelumnya bekerja sama sebelum acara kurban itu gitu. Jadi supaya ya entah nggak tahu gimana ininya prosesnya gitu, tapi ingin bawa madu juga, tidak hanya madu tapi ada kegiatan sosialnya. Oh, mangga tuh. Ya. Mangga tuh. Oke, pokoknya dicatat ya, bisa dan bagian nyatat ya. Saya bagian ngerampung pertanyaannya. Nah, ini ada dari Mbak Maya. Kalau boleh tahu sejauh ini desa apa yang benar-benar pedalaman dan sulit banget untuk masuk ke sana? Nah, coba diingat-ingat mana nih desa yang jauh yang sulit dah gitu, benar-benar disebut terpencil. Untuk BMQ ya, untuk BMQ itu sih desa Sukalaksana ya. Desa Sukalaksana itu adanya di perbatasan Pangalengan dan Garut. Itu terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Garut gini ya? Iya. Tapi di atas bukit susah banget. Jalannya berbatuan. Jadi kan relawan itu dari Jakarta naik bis ya. Lalu masih jalan halus, kita turun, terus pindah ke truk, naik truk yang 3/4 ya, yang buat ngangkut kambing dong, nggak ada bedanya. Itu, udah ajur-ajurutan aja di atas itu, bener-bener yang ke pontang-panting. Didefinisikan ajur-ajurutan tenang. Ya gitu deh, kayak di Dufan. Gitu kan, karena jalannya bebatuan gitu ya. Jalannya bebatuan dan kan sisi jalan salah satunya itu yang satunya bukit, yang satunya jurang. Ya. Jadi ya sport jantung juga gitu kan. Sampai yang nganter kambing tuh juga karena dia udah apal ya, udah langganan. Dia gini, aduh kalau lebah yang pesen ini emang luar biasa ya jalannya katanya. Iya, yang ngirim juga dia itu ya, ajut-ajutan itu tadi. Iya, gitu. Jadi nah terus nah ini kan itu masih di desa bawah ya. Jadi titik satu kegiatan itu, pusat kegiatan masih itu dibilangnya di bawah tuh. Sementara kampung yang di atas bukit itu harus kita dropping juga, tapi sudah dalam bungkus ya. Nah kalau itu saya dan 2 orang teman itu naik pick up terbuka, mobil bak terbuka yang lebih kecil. Itu naik itu sampai kalau tanjakan kan ban mobilnya udah gundul ya. Itu salah satu harus turun. Iya, harus turun ganjel. Terus dari belakang ganjel diajurut-ajurutin lagi supaya bisa naik gitu loh. Itu sih sebetulnya itu yang paling susah ya sebetulnya lokasinya. Dan ya itu waktu karena jalannya sempit, sementara mobilnya mau muter, itu tuh kalau udah aduh kayaknya dikit lagi jurang gitu kan. Maju juga jurang, ke belakang. Ya emang begitu, tapi ya nggak tahu ya, kita tuh seringnya kan aja lagi di kalau waktu bahaya sih langsung doa, semuanya doa. Begitu lewat hahaha lagi aja gitu. Ya, selamat datangnya untuk yang baru bergabung ya. Nah ini ada, dan jangan lupa tadi itu ikuti yang dikatakan oleh Mbak Maya untuk memfollow beberapa akun yang tertulis di situ, untuk nanti kita akan ada giveaway-nya. Dan kalau yang punya kesempatan membuat vlog, silakan buat durasi 1 menit dan hashtag kita ya, akan mention kita supaya kita lihat untuk hadiah tersebut. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Nindi nih di akun Nindi Prisma. Teh Vivi, izin bertanya, kalau mau ikut donasi berupa barang, apakah selama masa pandemi ini tetap dibuka? Nah, untuk barang kita harus ini dulu, misalnya barang apa nih? Misalnya kalau untuk barbecue itu kan kita memang rata-rata baju. Dari apa ya kepanjangannya barbecue? Barang bekas berkualitas. Oh, barang bekas berkualitas, betul. Nah, tapi untuk sekarang ini sedang kita tutup dulu penerimaan barang karena barang harusnya sebelum pandemi itu ada kegiatan barbecue ini. Jadi berharap gudang di Mabes itu markas besarnya komunitas lebah ya. Wih, kebayangnya ada tank, ada panser, ada meriam, kayak Mabes ya.
itu ada lebahnya. Ya. Jadi apa namanya, barang-barang di Mabes Lebah itu seharusnya sudah keluar nih kemarin sebelum pandemi. Jadi kita bisa terima baru lagi kan. Tapi karena kendala pandemi ini jadi barang masih numpuk semuanya. Jadi punten, terima kasih niatnya, tapi tolong di hold dulu. Kita belum bisa terima barang lagi ya karena tempat nyimpennya yang agak susah gitu loh. Tapi mungkin nanti perlu artinya kalau karena kita akan memasuki atau sudah masuk ke dalam fase yang namanya new normal, mungkin harus nanti dicari bagaimana mekanismenya barbecue tetap jalan tapi mengikuti protap itu barangkali ya, supaya nggak numpuk di Mabes kan. Nanti Mabes jadi sarang nyamuk, sarang tikus, sarang apa. Karena kan gini, kalau susahnya ya sebetulnya ada protokol new normal juga. Itu orang-orang, kita kan model jualannya itu kayak kaki lima ya, jadi ngegelar pakai terpal, terus kita taruh aja di situ kan. Nah biasanya tuh kan warga langsung merangsek gitu loh. Kadang belum waktunya mulai aja mereka udah pada datang dan pasti berdempet-dempetan. Nah itu loh yang kita nggak mau ambil resiko itu dulu ya. Jadi bener-bener nunggu beneran normal. Karena untuk kegiatan kurban ini aja. Tadi ya kita membatasi jumlah relawan, lalu benar-benar nanti di hari H kita harus, pokoknya protokol banget deh, harus pakai sarung tangan juga. Meskipun orang lokalnya sih kan waktu kemarin ketemu juga mereka nggak ada yang pakai masker ya. Pas ditanya kenapa sih bapak-bapak nggak ada yang pakai masker? Dari sini mah nggak ada corona bu, coronanya udah pergi. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, mudah-mudahan di Jakarta juga cepat pergi ya itu. Tapi mungkin itu jadi salah satu mungkin bisa jadi ajang edukasi juga ya untuk mereka supaya ya minimal maulah menggunakan masker atau apa gitu. Iya sih, sudah diingatkan. Panggil nggak misalnya korban dengan apa tadi yang untuk ada pendidikannya, atau memang dibuat terpisah-terpisah begitu? Oh gini, biasanya setiap kegiatan ya selain edu fasting itu selalu ada namanya sudut bocah, ya. Jadi apa sudut bocah? Nah itu kita mengajarkan kreativitas ke anak-anak. Tujuan utama itu memberikan ada yang kan kita mewarnai atau mendongeng, nyanyi bareng, pokoknya kegiatan untuk anak-anak. Tujuan lainnya adalah supaya anak-anak ini tidak mengganggu ke daerah pemotongan kambing sapi ini. Kalau banyak anak-anak repot kan, jadi dialihkan perhatiannya gitu loh. Jadi waktu saat barbecue juga kita selalu ada itu. Nah pada saat sudut bocah ini juga biasanya kita ada sex education-nya, pakai lagu ya, tentunya lewat lagu atau apa. Tapi memang selalu ada ada misi, ya itu tadi, karena kita kan fokusnya di pendidikan dan kesehatan ya sebetulnya. Itu sih diselip-selipin juga yang unsur-unsur itunya gitu. Kalau dengan yang SMS itu bekerja sama dengan rumah sakit atau dengan dokter atau gimana pola kerjasamanya? Oke. Kalau SMS kita nggak kerja dengan rumah sakit ya. Kita dokter, ada beberapa dokter yang memang sudah jadi relawan kami. Terus ada salah satu Bizers juga, dua orang Bizers itu dokter. Jadi meskipun kegiatan lain susah ini karena jadwalnya, tapi kalau SMS jauh-jauh hari dikasih tahu suka nyempetin. Nah nanti mereka bantu, atau ya di Bizers aja nyebar, atau kadang di medsos kami butuh dokter, tapi biasanya sih memang dokter langganan jadinya ya. Setiap di-share, mau ikut lagi nggak? Mau gitu. Kadang baru posting tentang SMS, dokternya duluan, Vi ikut ya, gitu kan. Jadi alhamdulillah udah begitu. Daerah ikut ya berarti ya? Ikut gitu. Jadi ya mereka udah pasrah. Kalau kadang-kadang gini, selalu ada yang tanyanya gini, dokter langganan nih, ini siapa sih yang nyari tempatnya? Nemu aja. Udah tahu jalannya kayak gini, tapi ya udah, mereka juga udah pasrah juga, kondisi gimana juga udah ya seneng-seneng aja. Gitu ya Vivi, ini kita ternyata waktunya tinggal 5 menit lagi, nggak kerasa ya gitu? Kita ngomong. Ini saya lihat ya. Iya, ini udah 6:56, malah udah 4 menit lagi. Jadi
Tapi kita masih bisa ngobrol. Yes. Itu pertama, coba deh sedikit tentang sumber yang MCK itu. Kayaknya Oh, kan MCK memang ya. itu termasuk salah satu yang sedang digerakkan betul oleh pemerintah supaya minimal satu rumah satu MCK atau ada MCK di desa lah. Ini gimana? Ya. Ya, jadi itu memang ini sudah lama ya Lebah nggak bikin MCK. Jadi kita memang mencari daerah yang tadi betul satu desa itu belum ada MCK-nya. Awalnya kita bikin di desa ya, artinya di antara rumah-rumah warga nih. Biasanya MCK dengan SAB, sumber air bersih, gitu. Nah, tapi ada kita kadang-kadang masih ngecek ya. Ada yang masih bersih, ada yang udah nggak dirawat sama warganya. Jadi belakangan itu terakhir kita bikin di sekolah. Tapi warga boleh datang. Warga boleh datang, boleh memanfaatkan. Tapi kan si anak-anak ini juga teredukasi untuk memakai bagaimana caranya MCK. Jadi akhirnya kita bergeser bukan di antara rumah warga lagi, tapi kita lebih menyasar ke sekolah sebenarnya. Karena apa? Untuk menjamin itu ada yang merawat, karena ya itu ya susah juga karena mereka betul loh udah dikasih tahu ini ya udah dikasih sarana, tapi ya kembali ke pola hidup mereka ya yang mungkin nggak biasa sih gitu. Oke deh, ini Teh Vivi ini sekali lagi saya akan coba umumkan bahwa nanti akan ada giveaway dari madu dengan ukuran 300 ml dari Madu Kusuma. Sekali lagi follow akun yang tadi disebutkan oleh Mbak Maya, dan jangan lupa sempatkan membuat vlog yang tercantik yang durasi 1 menit, itu juga yang jadi prioritas untuk dapat hadiah. Dan sebagai penutup nih, kalau saya melihat bahwa memang topik kita dengan tebar kurban ini, bahwa kita kan biasanya nyamannya kurban di sekitar kita, kemudian kita dapat dagingnya kita makan lagi. Tapi dengan seperti ini justru kita melihat bagaimana kita berbagi kepada orang lebih banyak lagi ya mendapat manfaat itu gitu ya. Kata penutup dari Teh Vivi untuk memotivasi kita semua supaya tetap berkegiatan sosial semampu kita, dari Teh Vivi, enggak? Mungkin visinya Lebah ya. Jadi berbuat baik tidak perlu ditunda ya. Lalu berbagi tidak perlu menunggu kaya. Membantu sesama tidak perlu menunggu sukses. Jadi teruslah berbuat baik, lakukan sekarang, jangan pernah ragu. Ya lakukan aja. Kalau di hati sudah, saya mau ngasih orang itu 100.000 misalnya, kasih langsung. Jangan biarkan setan mengganggu. Kebanyakan 100.000. Setan itu memang di mana-mana sih, kumanya. Itu paling banyak kan di dalam diri ya. Oke deh, jadi Teh Vivi hatur nuhun pisan, itu terima kasih banyak. Motivasinya juga kegiatannya sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi penonton, karena ini akan kita coba masukkan ke GTV dan nanti ke YouTube, jadi bisa kita share lebih banyak lagi. Jadi mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih untuk Teh Vivi, untuk sahabat komunitas Lebah semua, juga teman-teman Flomaya yang sudah hadir, Kompasianer, dimanapun Anda berada. Kita akhiri 1 jam bincang-bincang dengan komunitas Lebah dan Teh Vivi. Dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.